Ya, hari ini tanggal 14 jam 10.19. Ini ada saham tukar pikiran juga. Saya belum update lagi ya untuk GRPH karena belum menemukan sesuatu ya. Tapi sebelumnya bukan ajakan menjual dan membeli karena untuk menjual di harga saham harganya gocap sangat susah. Kalau membeli kalian tahu sendiri risikonya ya, harus sabar gitu kan di saham gocap. Makanya teman-teman yang beli mungkin ya, kalau yang beli di saham gocap, contohnya ada teman kita yang beli saham gocap udah tahu risikonya, sabar. Nah, yang jadi pertanyaan adalah mungkin yang nyangkut ya, yang sekarang lagi menunggu nih udah 1, 2, 3, 4, udah 5 bulan kok belum ada tanda-tanda pergerakan gitu kan. Makanya dulu waktu saya bikin channel saham gocap itu sebenarnya pingin memberikan informasi kepada teman-teman yang nyangkut gitu ya, yang nyangkut di saham gocap itu biar mendapatkan informasi. Nah, tadinya seperti itu tujuannya ya untuk saham gocap itu. Tapi seiring dengan waktu banyak yang mau tukar pikiran, ya akhirnya ya udahlah kita tukar pikiran juga. Terus ada yang nanya juga saham-saham yang liquid, yang yang istilahnya bukan ranah saham gocapan pingin dibahas, ataupun saya memberikan informasi gitu, memberikan harapan bagaimana si saham gocapan mungkin kedepannya fundamentalnya bisa sehebat saham-saham yang LQ45 gitu, ataupun ya masuk ke jajaran-jajaran istilahnya IDX yang diunggulkan gitu kan. Ya, makanya saya bilang untuk saham yang kategorinya hiburan, artinya pingin dong gitu kan saham-saham gocap itu kedepannya seperti itu. Jadi kedepannya pingin seperti itu gitu ya. Baik, kita langsung bahas aja GRPH. Untuk GRPH seperti bahas ya waktu ada spek ini nih, di sini nih sebenarnya ada spek nih. Ya, ada spek, saya bahas berarti tanggal 20-an ya. Nah, otomatis cuman karena lupa mungkin saya nggak saya tanggalin ya, atau enggak kehapus. Bisa jadi seperti itu, makanya sekarang saya tanggalin lagi nih. Tapi untuk hari ini aja, jangan tanggal 14 ya. 14 kan libur, hari Minggu ya. Kita bahas berarti ini tanggal 12. Baik teman-teman, untuk GRPH ya, di sini kan di sini sih ada masuk dikit ya. Untuk tanggal 11-nya nih udah mulai ada riak-riak dikit ya. Tapi belum signifikan gitu. Terus katanya informasinya itu ada broker XA yang masuk gitu ya. Tapi di sini terlihat sih benar sih ada yang masuk nih sedikit ya. Terdeteksi sedikit. Kita foreign 0 ya. 0, foreign 0, biarin dah foreign mah ya. Foreign udah keluar ya, kalau foreign ya udah keluar nih. Udah sekarang itu udah datar dia. Nah, tinggal bandar lokal. Bandar lokal lihat di sini ngangkat ya. Ingat ya, kalau udah begini berarti dia si bandar lokal udah mulai mungut dikit-dikit. Cuman waktunya tidak signifikan, dia tidak continue gitu ngambilnya. Hanya waktu 1 bulan ngambil. Nah, yang jadi saya khawatirkan itu ini nih. Dia transaksinya tidak lebih daripada 5 juta ya, atau enggak 10.000 lot sekurang-kurangnya. Jadi yang saya khawatirkan tuh takutnya dia masuk ke FCA karena transaksinya tidak mencapai 5 juta per harinya. Ya mungkin kalau istilahnya kalau di total mungkin bisa aja sih ya. 1, 2, 3 kita coba ngambil dari bulan April deh ya. Ini kan 1, 2, 3 nih udah digocap ya, kita ngambil dari bulan April. Berarti kita butuh yang sebentar. Kita lihat ini ya, bid dan opernya dulu. Bid dan oper ini sebenarnya tahannya udah kecil banget ya, cuma 144. Dia coba di masyarakatnya cuma 1,9 juta kok ya. Ini sangat kecil banget sebenarnya. Kalau market maker pengen ngangkat tinggal 3 kali enter juga ini udah udah bisa. Kenapa belum diangkat? Ya mungkin mereka belum mau gitu aja, belum mau ngangkat ya. Kita lihat dari tanggal itu deh, tanggal 18 Januari sekalian ya, 18 Januari. Nah, semenjak IPO-nya mumpung masih kedeteksi ya. Tuh, dia udah setengahnya hampir setengahnya lah, udah hampir setengahnya kan sekitar 900 ya.
900 setengah ya. Ambil aja 900 lah gitu ya, 900.000 ya. Ini kan cuma 550. Artinya ini sedikit banget transaksinya aja 5,8 miliar selama IPO ini ya. Artinya kecil banget ini. Terus yang nguasain juga nggak terlalu banyak tuh, si CC aja cuman 110 gitu kan. Ini YP juga 30. Artinya ini sebenarnya mah kecil gitu, kecil. Ini juga yang transaksi di nego nih, udah nggak sabaran teman-teman kita. Cuma 4.000 gitu kan, cuma 500. Artinya ini saham yang beredar di masyarakatnya sedikit gitu aja ya. Toh dari apa namanya, dari semua kalau digabung-gabung gitu kan, kita digabung-gabung nih, kita olkan cuma 5,8 miliar gitu transaksinya itu kalau digabung-gabungkan, dinetkan gitu ya. Cuman kalau hariannya beda ya. 590 ini 590 aja cuma sedikit gitu ya. Terus kenapa nggak diangkat? Emang nggak mau aja ini GRP itu nggak mau diangkat. Soalnya dari sini lihat nih ya, ditekan, di gap up, ditekan lagi, gap up, tekan ini aja, yang dari hijau dari bawah tekan lagi, ini juga mau diangkat, tekan lagi. Aduh, ini memang ya. Oke, kita ngitung dari harga ini dulu sebentar ya, apakah dia masuk FC apa enggak. Tanggal 1 April deh, kita dari 1 April. Transaksinya berapa? Cuma 0,3 miliar, artinya cuma 300 juta ya. Kalau ditotalkan selama selama 3 bulan ini cuma 300 juta ya. Dibagi berarti kalau harian 20 berarti sekitar 25 kali 75 ya, 75 minggu. 4 juta tuh. Oh, dia cuma transaksi harian cuma 4 juta, berarti kurang kan, rata-ratanya kurang dari 5 juta. Saya khawatir sih dia strateginya ingin dimasukkan ke FCA ini. Soalnya dari sini pengambilannya nggak terlalu signifikan, terus si smart money juga tidak masuk gitu. Maka saya bilang ini aduh strateginya apa GRPH ini. Ini saham benar-benar yang bikin retail kesel gitu ya. Karena IPO-nya Januari, bulan Maret, Januari, Februari, Maret 3 bulan langsung digocapkan dan tidak pernah diangkat kecuali di sini ya. Bikin kesel kan? Nah, itulah. Cuman sih kalau saham-saham yang baru IPO kemungkinan akan diangkat ya, kemungkinan. Kenapa? Ya mereka malu dong, harusnya malu gitu ya. Malu aja gitu. Masa sih pingin duitnya doang gitu retail, atau yang istilah retail kasihan dong gitu kan, dia kan harus punya rasa iba lah. Dan harus malu juga, kenapa? Ya, masa sih IPO langsung gocap gitu kan, harusnya malu gitu kan. Cuma bisa ngambil duitnya doang gitu kan. Baik, kita periksa. XA udah mulai masuk 1 juta ya, 200 lot. Kita periksa lagi tanggal 11-nya. XA keluar, IP masuk ya, 10-nya XA masih keluar, 9-nya IP 2,6, IP MG udah mulai keluar, IP masih banyak, ada lagi nambah. Kita harus satu-satu ya. XA udah keluar juga 6 IP masih nambah terus, IP nambah lagi ya. Jadi si IP ini yang masuk ya, si IP yang masuk, si XA keluar ya, kebanyakan keluarnya. Cuman pas hari ini emang pas tanggal 12 itu si XA masuk cuma 200 slot ya. Untuk 200 slot coba lihat, tahanannya cuma 1 digit ya, cuma 1 digit. Yang kalau ngambil istilahnya untuk 3 tik atau 4 tik atau 5 tik lah minimal ya, berarti kalau minimal 5.000 lah gitu ya. Tapi ini udah mulai masuk banyak sih ya si IP ya. Yang mudah-mudahan si IP sih bisa ngangkat emiten ini ya, karena emang kecil tuh si IP udah 7,7 kok, tenang aja. Cuma di sini tidak ada broker yang buat greget gitu ya. Ada CP doang, CP juga sedikit, cuma 4 untuk tanggal Juli. Kita lihat bulan Juninya deh
IP punya 8 berarti si IP nih, si IP nanti yang bikin apa namanya, yang bikin gebrakan itu si IP. Nah, makanya ketika ada broker yang udah akumulasi seperti ini, kita lihat ini apakah si IP ini kalau ke depannya dia bagus enggak gitu, apa diangkat, nanti temannya siapa gitu, kita tidak belum ada nih. Si kakak juga ngambilnya cuma sedikit ya, si YJ tuh kan, si YJ, si MG udah pada keluar. Jadi saya pikir sih ini kalau mau diangkat ya si IP harus ada temannya, minimal dia untuk ngejagain barangnya ya, ngejagain harga di bidnya gitu kan, minimal seperti itu. Biarkan si IP ini mau jualan ke arah mana ya terserah ya, yang penting bisa diangkat ke harga ya 59 juga pernah kan diangkat ke 59. Targetnya 59 aja udahlah, jangan apa namanya, jangan muluk-muluk gitu ya. Kecuali kalau yang nanti kalau udah dia diangkat baru kita bahas lagi. Ini untuk mengangkat ke 51 aja dia belum berani ya. Si bandarnya belum berani. Belum beraninya kenapa? Mungkin ya nunggu waktu katanya. Nunggu waktu aja. Bukan dia nggak mau ngangkat, mungkin nunggu waktu saja. Ya mungkin mereka masih ada sedikit apa namanya ganjalan, soalnya di sini juga nih emang seperti yang sengaja gitu, smart market sengaja ini smart marketnya ya, dia cenderung tidak mau menghijaukan. Loh, lihat, cenderung tidak mau menghijaukan, cuma sekali doang menghijaukan, apa namanya, selebihnya dia bakar semuanya, dibakar semuanya. Hijau juga cuma bikin shadow doang ya. Nah, jadi ini seperti yang punya dendam apa nih sama emiten ini ya. Udah, nanti teman-teman kalau GRPH atau saham gocap ketika ada kabar suka saya kabarin ya. Model di sini ya. Saya kabarin, nanti tolong bersabar aja untuk saham gocap. Tolong bersabar aja. Kayak Teguk itu tolong bersabar aja untuk saham gocap. Walaupun istilahnya sekarang belum diangkat, kalian harus sabar ya. Karena kenapa? Harus ada tunduk tanda-tandanya dulu aja gitu. Nanti mungkin ada seminggu atau 2 minggu ada tanda-tandanya, suka saya update. Ya, segitu aja teman-teman. Yang nyangkut di saham GRPH harap bersabar. Oke, segitu aja, ciao ya.